Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisra Pratiwi, NIM 6020219090. Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah resume atau rangkuman dari materi kelompok saya itu kelompok 4, mengenai arti dan terjadinya pengetahuan. Yang pertama di sini kita mengetahui dulu apa itu pengetahuan. Pengetahuan secara etimologi merupakan berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau knowledge is justified through belief. Pengetahuan ialah segala apa yang kita ketahui dan merupakan sesuatu yang baru terhadap suatu objek tertentu dengan pengamatan akal dan pikiran. Pengamatan terjadi melalui panca indera, yaitu melalui penglihatan mata, indera pendengaran atau telinga, dan indera penciuman atau hidung, dan indera peraba atau kulit, dan indera pengecap atau lidah. Adapun pengertian pengetahuan menurut para ahli itu yang pertama dan menurut Heidegger, yaitu pengetahuan adalah peristiwa yang membuat kesadaran manusia menjadi terang atau ada. Kemudian yang kedua menurut Nadler, pengetahuan adalah proses belajar mengenai kebenaran untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau apa yang baik untuk dilakukan. Adapun menurut Pujawijana, pengetahuan adalah reaksi manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui sentuhan objek atau indera. Adapun yang kedua, terjadinya pengetahuan. Pandangan yang sederhana dalam memikirkan proses terjadi pengetahuan yaitu dalam sifatnya baik secara priori maupun posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi atau tanpa adanya pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya sebuah pengalaman. Di dalam mengetahui memerlukan alat, yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, institusi atau intuisi, wahyu, dan keyakinan. Sepanjang sejarah kefilsafan, alat-alat untuk mengetahui tersebut memiliki peranan masing-masing, baik secara sendiri-sendiri maupun berpasangan satu sama lain, tergantung pada filsuf atau paham yang dianutnya. Pengetahuan didapatkan dari pengamatan. Dalam pengamatan indrawi tidak dapat diterapkan apa yang subjektif dan apa yang objektif. Jika kesan-kesan subjektif dianggap sebagai kebenaran, hal itu mengakibatkan adanya gambaran-gambaran kicau yang bisa dijadikan sebagai imajinasi. Terus dan segala pengetahuan dimulai dengan gambaran-gambaran indrawi. Gambaran-gambaran tersebut kemudian ditingkatkan hingga sampai kepada tingkat-tingkatan yang lebih tinggi, di mana tingkatan tertinggi itu merupakan pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. Dalam pengetahuan rasional, orang hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan, sedangkan di dalam pengetahuan intuitif, orang hanya mengandung kepada atau hanya memandang kepada ide-ide yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Spinoza atau tokoh empirisme tahun 1558 sampai tahun 1679, pengetahuan diperoleh karena pengalaman. Pengalaman adalah awal segala pengetahuan. Sedangkan awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman, hanya pengalamanlah yang memberikan jaminan akan kepastian. Yang disebut dengan pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas segala pengamatan
Selain itu, salah satu tokoh empirisme yang lain berpendapat bahwa segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Akal adalah pasif pada waktu pengetahuan didapatkan. Akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Jadi kita diibaratkan akal merupakan secari kertas yang tanpa tulisan, karena yang menerima segala sesuatu yang datang dari pengalaman. Locke tidak membedakan antara pengetahuan indrawi dan pengetahuan akali. Satu-satunya sasaran atau objek pengetahuan adalah gagasan-gagasan atau ide-ide yang timbul karena pengalaman lahiriah dan karena pengalaman batinia. Pengalaman lahiriah mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang di luar kita, sedangkan pengalaman batinia mengajarkan tentang keadaan-keadaan psikis kita sendiri. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan itu merupakan pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses ini mencakup mencari tahu berbagai metode dan konsep-konsep baik melalui proses pendidikan maupun proses pengalaman. Terjadinya pengetahuan dapat bersifat a priori dan a posteriori. Dalam mengetahui memerlukan alat yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Baik, demikian dari penyampaian rangkuman materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa, terlepas dari kesalahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.